Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Mansur Hadi Mursid selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Bagus Aminuddin dengan NIM 4120174 dan saya Alvita Rahma Zuhaida dengan NIM 4120184. Di sini kami ingin membahas mengenai dua subpembahasan materi, yaitu yang pertama, paradoks perekonomian global. Yang kedua, ada masalah utama ekonomi negara berkembang. Sebelum memasuki subpembahasan, saya ingin sedikit memaparkan latar belakang mengenai problematika pembangunan ekonomi di negara muslim, yaitu yang dimana pada mayoritas negara-negara muslim adalah negara yang sedang berkembang dan masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan ekonomi. Problematika tersebut antara lain seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, utang luar negeri, inflasi, defisit neraca perdagangan dan pembayaran, serta depresiasi mata uang domestik. Pada permasalahan pembangunan ekonomi, terutama yang terkait dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran, terjadi di banyak negara di berbagai belahan dunia, baik itu di negara yang mayoritas penduduknya muslim ataupun non-muslim. Selanjutnya memasuki submateri pertama, yaitu paradoks perekonomian global. Permasalahan pembangunan masih banyak terjadi di tiap negara. Ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin melebar. Kesenjangan bukan hanya antar individu, tapi juga antar golongan, antar desa dengan kota, antar wilayah, antar kawasan, antar negara, dan antar belahan dunia. Bukti ketimpangan dunia di mana pada tahun 2010 ada 388 orang memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan setengah penduduk dunia, dan pada tahun 2015 jumlah orang kaya semakin bertambah di mana 62 orang di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan setengah dari penduduk dunia yang berjumlah 3,6 miliar orang. Diprediksi kekayaan 1% orang-orang kaya di seluruh dunia akan melampaui seluruh kekayaan penduduk di muka bumi pada tahun 2016. Riset yang dilakukan oleh Oxfam International mempublikasikan bahwa pada tahun 2019 terdapat 2.153 milioner dunia mampu kekayaannya melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia. Populasi dunia sekitar 7,8 miliar pada tahun 2020, berarti hanya 0,00003% orang super kaya di dunia yang kekayaannya setara dengan hampir 60% penduduk seluruh dunia. Konsekuensi dari tumbuhnya kesenjangan secara ekstrim tersebut sangatlah besar, seperti upaya pengurangan kemiskinan lambat, keresahan sosial meluas, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Menurut Byima sebagai Direktur Oxfam International, kesenjangan ekonomi global saat ini adalah buah yang dibesarkan karena regulasi kepemimpinan perorangan atau privatisasi, keberhasilan keuangan, dan globalisasi yang tidak terkendali selama 30 tahun. Pengambilan kebijakan di banyak negara lebih berpihak kepada para pemilik kapital dan usaha besar.
Selanjutnya, paradoks perekonomian global mencerminkan kondisi yang bertentangan dengan harapan dan logika konvensional. Yang pertama, paradoks yang sering terjadi adalah ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Meskipun negara maju memiliki akses terhadap teknologi, modal, dan pasar global yang lebih besar, mereka tetap menghadapi masalah ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial yang signifikan. Di sisi lain, negara berkembang seringkali mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial masih tinggi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata. Yang kedua, ada paradoks lain terkait dengan hubungan antara globalisasi dan ketimpangan ekonomi. Globalisasi seharusnya membawa manfaat ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh dunia. Namun kenyataannya, ada negara-negara yang mengalami konsentrasi kekayaan dan keuntungan dalam tangan sedikit orang atau sekelompok, sementara mayoritas penduduk tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Globalisasi telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa wilayah, sementara wilayah lainnya terlupakan atau sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga, ada paradoks lainnya melibatkan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Perekonomian global yang berfokus pada pertumbuhan seringkali mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun ada kesadaran tentang perlunya pembangunan yang berkelanjutan, seringkali praktik ekonomi yang tidak ramah lingkungan tetap mendominasi. Inilah paradoks di mana pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dalam jangka pendek dapat merusak sumber daya alam dan mengancam keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada ciri negara-negara sedang berkembang. Yang pertama, Bank Dunia atau World Bank menghasilkan negara sedang berkembang dengan menggunakan pendapatan per kapita. Menurut Bank Dunia, ada 210 negara di dunia yang diperingati berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita, yaitu 1. Negara berpendapatan rendah atau low income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya kurang dari 975 US dollar per tahunnya. Yang kedua, negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya antara 976 hingga 3.855 US dollar. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya antara 3.856 hingga 11.906 US dollar. Yang ketiga, ada negara berpendapatan tinggi atau high income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya lebih dari 11.907 US dollar. Selanjutnya ada 4 ciri utama yang membedakan negara maju dengan negara sedang berkembang, seperti yang pertama ada kualitas sumber daya manusianya, yang kedua ada kemajuan sektor industri, yang ketiga ada ketersediaan infrastruktur, yang keempat ada ketersediaan modal kapital. Masuki submateri yang kedua, yaitu masalah utama ekonomi negara berkembang. Pembangunan dalam perspektif Islam bukan hanya bersifat material saja, namun sangat transendental, menjangkau sangat jauh ke depan, yang sangat panjang, bukan hanya untuk kehidupan jangka pendek di dunia, namun lebih jauh dari itu, yaitu untuk kemuliaan dan kesejahteraan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, yang disebut negara miskin atau belum maju tidak hanya bersifat duniawi, namun juga akhirat atau ukhrawi. 4 indikator utama suatu negara dikatakan maju dan sejahtera dalam perspektif Islam menurut Beck dan Arsyanti. Yang pertama, ajaran Islam sudah menjadi pedoman dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa. Yang kedua,
kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang, dan papan sudah terpenuhi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sektoral di bidang industri dan perdagangan sudah berjalan dengan baik. Yang keempat, keamanan dan ketertiban sosial terjaga. Masalah utama ekonomi negara berkembang menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Dudley-Seal yang menyatakan bahwa suatu negara mengalami proses pembangunan jika kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan mengalami penurunan. Namun jika salah satu dari ketiga persoalan tersebut menjadi lebih buruk, maka sulit untuk mengatakan telah terjadi pembangunan walau pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Berbeda dengan negara-negara maju, masalah dalam hambatan di negara-negara berkembang sangat mendasar dan beragam pada sendi-sendi kehidupan yang paling esensial. Masalah dan hambatan tersebut yaitu kemiskinan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengangguran. Yang kedua, menurut Todaro, masalah-masalah lain yang sama pentingnya dan bahkan sangat krusial adalah ketimpangan kekuasaan, kesetaraan jenis kelamin, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, dan berbagai dimensi lainnya yang terkait dengan makna pembangunan baik ekonomi maupun non-ekonomi. Masalah tersebut termasuk keterbatasan untuk berekspresi, berpendapat, untuk menerima dan menolak kebijakan, serta keterbatasan untuk diakui, dihargai, dan dihormati sebagai warga negara. Yang ketiga, menurut Capra, semua negara muslim tergolong negara-negara berkembang meskipun diantaranya relatif kaya sementara lainnya kategori miskin. Seperti mayoritas negara-negara berkembang dan miskin lainnya, negara muslim didapatkan pada persoalan-persoalan sulit. Salah satu permasalahan yang umum adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicerminkan dengan angka pengangguran dan inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran yang relatif besar, depresiasi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan, dan beban utang yang berat. Permasalahan lain adalah kesenjangan pendapatan yang cenderung merusak jaringan solidaritas sosial dan merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan sosiopolitik. Yang terakhir, 5 masalah-masalah ekonomi negara berkembang yang paling umum dan esensial. Yang pertama, masalah kemiskinan dan standar hidup rendah. Kemiskinan menjadi masalah utama dalam pembangunan dan dialami oleh hampir semua negara. Kemiskinan selalu menjadi topik paling banyak dibahas dalam masalah pembangunan ekonomi dan sosial. Kemiskinan berkaitan dengan erat dengan kemampuan daya beli terhadap berbagai kebutuhan sangat dasar manusia sebagai makhluk hidup, baik sandang, pangan, maupun tempat tinggal yang layak. Menurut Narajo, kemiskinan menjadi penyebab utama kelaparan, keterlantaran, marginalisasi, dan penyakit sosial lainnya di seluruh dunia. Yang kedua ada ketimpangan ekonomi. Masalah krusial lain dalam pembangunan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan bukan hanya antar penduduk, tetapi juga antar golongan, antar wilayah, antar desa dan kota, antar kelompok etnik, serta antar kawasan. Ketimpangan ekonomi dapat dikatakan sebagai keadaan di mana terjadi gap distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan umumnya adalah rasio Gini. Yang ketiga, ada masalah kependudukan dan ketenaga kerjaan. Penduduk adalah sumber daya insani yang memegang peran sentral dalam pembangunan di negara manapun, termasuk di negara-negara yang sedang berkembang. Namun sebaliknya, pada banyak negara masih terdapat banyak masalah kependudukan yang sifatnya sangat kompleks. Hal ini dikarenakan penduduk yang seharusnya jadi pendorong utama pembangunan justru dianggap menjadi penghambat pembangunan. Yang keempat, ada pembiayaan pembangunan, investasi asing, dan utang luar negeri. Umumnya negara yang sedang berkembang, termasuk negara-negara yang sebagian besar penduduknya muslim, menghadapi kendala rendahnya tabungan dan devisa yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan, mengimpor barang-barang modal, dan
untuk menutup defisit transaksi luar negerinya. Akibat keterbatasan pembiayaan tersebut, banyak negara berkembang berlomba-lomba mencari investor asing dan menarik utang luar negeri. Yang terakhir yaitu masalah industrialisasi dan sektor pertanian. Salah satu proses sangat penting dalam pembangunan adalah industrialisasi. Industrialisasi adalah proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat siap menghadapi transformasi di berbagai bidang kehidupan yang lebih maju dan berkualitas untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya sebagai makhluk sosial di tengah perubahan dan tantangan-tantangan yang selalu muncul bergantian. Sektor pertanian memiliki peran sangat vital dalam perekonomian di negara sedang berkembang. Namun peran strategis sektor pertanian tersebut semakin menurun kontribusinya terhadap perekonomian nasionalnya. Meskipun sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian, padahal sebagian besar penduduk negara sedang berkembang bertempat tinggal di daerah pedesaan yang bermata pencaharian pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tutur yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.